Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tujuan, definisi, konsep jaringan syaraf tiruan yang beranggotakan Hari Rahmatullah, Muhammad Sofyan, dan Nur Azizi Syahid. Jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan cabang ilmu multidisiplin yang relatif masih baru. Pada dasarnya, JST mencoba meniru cara kerja otak makhluk hidup, yaitu manusia. Salah satu struktur yang ingin ditiru dalam bentuk neuron atau sel syaraf. Secara harfiah, jaringan syaraf tiruan atau JST adalah salah satu repetisi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk menstimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan mengandung arti bahwa jaringan syaraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Ini dia contoh gambar jaringan syaraf tiruan. Nah, di sini ada dendrit, sel nukleus, akson, sama sinapsis. Untuk konsepnya sendiri, konsep jaringan saraf tiruan itu pada dasarnya JST mencoba meniru cara kerja otak makhluk hidup. Salah satu struktur yang ingin ditiru adalah bentuk neuronnya atau sel sarafnya. Yang dalam melakukan proses pembelajaran, jaringan saraf tiruan dapat memodifikasi tingkat lakunya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Jaringan saraf dapat mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan suatu respon yang konsisten terhadap serangkaian masukan. Sejumlah besar algoritma pelatihan atau training algorithm telah dikembangkan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Begitu selesai dilatih, respon sebuah jaringan dapat menjadi tidak peka terhadap perubahan minor dan masuknya sampai suatu tingkat tertentu. Kemampuan untuk mengabaikan derau agar mampu melihat pola sebenarnya merupakan hal yang sangat vital dalam pengendalian pola lingkungan sehari-hari. Yang sesungguhnya, jaringan saraf tiruan dapat melakukan generalisasi secara otomatis karena strukturnya bukan dengan cara menggunakan program komputer atau buatan manusia. Kelebihan jaringan saraf tiruan. Di sini ada 4. Yang pertama itu kemampuan pemrosesan secara paralel. Yang kedua, menyimpan data di seluruh jaringan. Yang ketiga, dapat bekerja dengan pengetahuan yang kurang lengkap. Yang keempat, memiliki toleransi kesalahan. Nah, kekurangannya sendiri pun ada 4 juga. Yang pertama itu perilaku jaringan yang tidak dikenali. DST mampu menghasilkan sosialisasi pengujian, namun tidak dapat memberikan alasan dan cara kerja dari solusi tersebut. Hal ini mengurangi kepercayaan pada jaringan. Yang kedua, sangat bergantung pada perangkat keras. Jadi jaringan saraf tiruan membutuhkan proses dengan kekuatan pemrosesan paralel sesuai dengan strukturnya. Oleh karena itu, kemampuannya sangat bergantung pada peralatan yang digunakan. Yang ketiga itu perlu menunjukkan masalah dalam nilai numerik. JST dapat bekerja dengan data numerik sebelum diperkenalkan ke JST. Masalah harus diubah menjadi nilai numerik terlebih dahulu. Mekanisme ini akan berdampak langsung pada kinerja jaringan. Yang keempat itu sulit menentukan struktur jaringan yang sesuai. Kurangnya aturan untuk menentukan struktur jaringan menyebabkan pemilihan arsitektur jaringan syaraf tiruan yang tepat hanya dapat ditemukan melalui trial atau error dan pengalaman sebelumnya. Tujuan jaringan saraf ini yang pertama itu jaringan saraf tiruan digunakan untuk menyimpan informasi pada jaringan sehingga meskipun tanpa adanya pasangan data, tidak berarti bahwa jaringan tersebut tidak menghasilkan keluaran atau output. Yang kedua pun ini mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberi keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari.
Nah, yang ketiga ini dapat melakukan regenerasi non-linear, pola-pola beban listrik tiap jam dalam suatu hari, sehingga JST itu mampu memperbaiki beban listrik pada hari yang akan datang. Yang keempat, agar jaringan saraf tiruan memiliki resistensi dan toleransi terhadap kesalahan. Ini berarti bahwa hilangnya satu atau dua lebih sel tidak mempengaruhi kinerja jaringan saraf tiruan tersebut. Untuk contoh jaringan saraf tiruan, di sini ada perseptron. Perseptron bisa dilihat, ini ada gambarnya dari konstan sampai outputnya. Nah, untuk yang ini back propagation. Nah, ini bisa dilihat juga ada gambarnya di sini. Untuk yang ini yang di bawah itu learning factor quantization. Nah, ini juga ada gambarnya juga untuk output layer neuronnya sama linear output layer casesnya. Oke, selanjutnya tujuan dari presentasi ini agar kita mengetahui konsep jaringan saraf tiruan, mengetahui proses dalam jaringan saraf tiruan, dan mengetahui penerapan jaringan saraf tiruan. Jadi, terima kasih presentasi dari kami, kelompok 2.